Kabar baik timnas Indonesia jelang lawan Irak. Kartu merah Rizky Ridho akan dibatalkan oleh AFC kah? Begini penjelasannya. PSSI bongkar gaji Shin Tae-yong terbaru. Auto jadi crazy rich di tanah air. Bung Towel dibuat iri melihatnya. Segini besaran gajinya. Terima kasih AFC. Masyarakat Indonesia benar-benar berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola Asia ini. Bila mana federasi ini memberikan keputusan hebatnya, yaitu membatalkan kartu merahnya Rizky Ridho saat menghadapi Uzbekistan beberapa waktu yang lalu. Ya, Rizky Ridho mendapat kartu merah setelah pengecekan VAR dilakukan wasit. Padahal di situ nampak bukan salah Rizky Ridho sepenuhnya. Hal ini juga yang membuat mental para pemain Indonesia terjatuh karena harus bermain dengan 10 pemain. Jelas ini tidak adil. AFC harus tegas. Segera beri keputusan saat ini juga karena besok Indonesia sudah main lawan Irak. Kami mohon kepada AFC untuk mengkaji ulang kartu merahnya Rizky Ridho. Karena Rizky Ridho adalah pemain penting timnas Indonesia. Untuk kalian sendiri gimana guys setelah melihat momen di kartu merahnya Rizky Ridho pada saat itu? Apakah menurut kalian layak atau tidak Rizky Ridho mendapat kartu merah? Coba tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, Rizky Ridho tampak marah hingga mau memukul monitor VAR ketika berjalan menuju ruang ganti usai mendapat kartu merah pada laga Indonesia versus Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024. Videonya viral di media sosial. Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar, Senin 29 April. Timnas Indonesia U23 tertinggal 0-1 pada menit ke-68 lewat gol penyerang Uzbekistan Husain Nurchaev melalui tembakan kaki kiri usai meneruskan assist Muhammad Qodir Hamraliev lewat umpan silang. Pada menit ke-86 Uzbekistan berhasil menambah keunggulan 2-0 lewat gol bunuh diri Pratama Arhan saat situasi bola mati. Kekalahan ini juga tak lepas karena Indonesia dirugikan dengan keputusan kontroversial dari wasit asal Cina Shen Yinhao. Salah satu keputusan kontroversial yakni pada menit ke-82 saat bek timnas Indonesia U23 Rizky Ridho mendapatkan kartu merah karena dinilai melakukan pelanggaran ketika sedang membuang bola kakinya melayang ke area vital di antara kedua paha pemain Uzbekistan Jasurbek Jalidinov. Setelah kejadian itu pertandingan sebenarnya masih dilanjutkan dan tidak ada pelanggaran. Tapi kemudian wasit Shen Yinhao mengecek VAR hingga akhirnya memutuskan kartu merah untuk Rizky Ridho. Rizky Ridho sempat melakukan protes dengan keputusan wasit Shen Yinhao. Namun wasit tidak mengubah keputusannya. Rizky Ridho pun tampak kesal ketika berjalan keluar lapangan. Ketika bertemu Shin Tae-yong di depan bench, Rizky Ridho kemudian mencoba menjelaskan duduk perkara kejadian yang berujung kartu merah itu kepada STY. Kemudian dia berjalan lagi menuju ruang ganti dan ketika berada di depan lorong Rizky Ridho tampak kesal dan mau memukul monitor VAR yang berada di pinggir lapangan. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024. Sementara itu kemenangan ini membuat Uzbekistan lolos ke final Piala Asia U23 2024 sekaligus meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Wih, sungguh mengerikan. Fantastis. Bisa bikin Bung Towel panas dingin mendengarnya. Ternyata segini besaran gaji Shin Tae-yong setelah diperpanjang kontraknya oleh PSSI.
bisa untuk bayar wasit Piala Asia U23. Shin Tae-yong berhasil mencetak prestasi cemerlang bagi timnas Indonesia dalam Piala Asia U23 2024. Gaji Shin Tae-yong pun turut menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan, terutama masyarakat Indonesia. Sebab kini Shin Tae-yong resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia sampai 2027. Perpanjangan kontrak tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PSSI, Erick Thohir, lewat media sosialnya. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program timnas Indonesia hingga 2027, saya dan Coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, tulisnya melalui akun Instagram @ericksthohir. Keputusan PSSI untuk memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan tersebut tidak lepas dari pencapaian skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 sebelumnya berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Hal tersebut menjadi sejarah yang berhasil diraih Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia U23. Setelah resmi memperpanjang kontraknya, gaji Shin Tae-yong pun banyak dicari. Sebelumnya mantan Ketua PSSI Mochammad Iryawan pernah mengungkapkan bahwa gaji Shin Tae-yong sebesar 1,1 miliar rupiah per bulan. Setelah diperpanjang melalui kontrak barunya, gaji Shin Tae-yong mengalami kenaikan sebesar 8,3 miliar rupiah untuk per tahunnya. Jika dirata-ratakan, maka gaji Shin Tae-yong setelah kontrak diperpanjang bisa mencapai 2 miliar rupiah per bulan. Shin Tae-yong sudah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2019 lalu dan kini akan diperpanjang sampai 2027. Ia berhasil mencetak sejarah bagi timnas Indonesia, baik itu untuk U23 dan juga senior di Piala Asia. Terkait kenaikan gaji Shin Tae-yong sekitar 8,3 miliar rupiah per tahun, hal itu belum dikonfirmasi langsung oleh PSSI atau bahkan Shin Tae-yong. Meski begitu, gaji pelatih timnas Indonesia ini begitu fantastis, per bulan mencapai miliaran rupiah. Itulah informasi mengenai gaji Shin Tae-yong yang tembus 2 miliar rupiah per bulan usai perpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Kabar baik untuk timnas Indonesia dan fans Garuda bisa tersenyum bahagia seharian setelah mendengar kabar ini. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kiper FC Dallas Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada hari ini, Selasa 30 April 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar itu disampaikan akun Instagram @footballindonesia_a. OFFICIAL. Maarten Paes resmi jadi WNI tadi pagi usai jalani Sumpah WNI di Jakarta, tulis akun Instagram @footballindonesia_a sembari menampilkan foto Maarten Paes mengenakan jas bersama pegawai Kemenkumham Kanwil DKI Jakarta. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung Sumpah WNI, sambung laporan tersebut. Sejatinya, proses naturalisasi Maarten Paes sudah rampung pada pertengahan Maret 2024 berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Namun, karena kesibukannya bersama sang klub FC Dallas, Maarten Paes belum bisa mengambil sumpah WNI. Baru pada hari ini, kiper 26 tahun itu akhirnya mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, langkah selanjutnya bagi Maarten Paes adalah menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Sebelumnya, proses naturalisasi Maarten Paes harus masuk CAS karena kiper yang satu ini dinilai melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Di dalam artikel itu berbunyi, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior.
dalam pertandingan resmi. Sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Menjadi masalah karena Maarten Paes membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 pada 15 November 2020 di usia 22 tahun. Meski begitu, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan PSSI agar sang penjaga gawang dapat memperkuat timnas Indonesia. Contohnya adalah pemain asal Suriah, Abdul Rahman Owes. Ia sempat memperkuat timnas Yunani U21 di usia 22 tahun pada 2021, namun bisa mendapatkan paspor Suriah setahun kemudian. Jika proses di CAS berjalan lancar, Maarten Paes diharapkan bisa turun pada Juni 2024. Pada 6 dan 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak bakal kehilangan jasa sang gelandang yang juga bisa main sebagai penyerang, Salam Ahmed, saat menghadapi timnas U23 Indonesia. Irak akan melakoni pertandingan melawan timnas U23 Indonesia dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Laga timnas U23 Indonesia versus Irak dalam jadwal Piala Asia U23 2024 berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei 2024. Menurut laporan Shafaq, Irak tidak akan diperkuat oleh Salam Ahmed saat menjalani laga kontra timnas U23 Indonesia. Pasalnya, Salam Ahmed menderita cedera ketika membela Irak melawan Jepang dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Saat itu, Salam Ahmed memang mesti ditarik keluar saat melawan Jepang karena menderita cedera pada menit ke-34. Sivakorn Puudom, wasit tolol dan bodoh asal Thailand, resmi ditunjuk AFC sebagai asisten VAR di pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia U23 dengan Irak. Kayak nggak ada wasit lain aja. Oh, dasar AFC. Sebelumnya, Sivakorn Puudom sempat membuat supporter timnas Indonesia U23 kesal dan marah sampai trauma nggak mau makan. Lantaran dianggap tidak adil ketika memimpin jalannya pertandingan yang melibatkan skuad Garuda Muda. Sivakorn Puudom dinilai melakukan kesalahan fatal dengan memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah saat menjadi wasit VAR pada laga perdana timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 menghadapi Qatar. Pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, AFC kembali menunjuk Sivakorn Puudom untuk menjadi asisten VAR sementara itu. Wasit utama VAR adalah Abdullah Dhafer Al-Sehri dari Arab Saudi. Nah, gimana guys menurut kalian setelah mendengar berita ini? Pasti kalian bete, sebel dan marah dengarnya. Benar-benar ya. Niat busuk AFC untuk curangi timnas Indonesia dengan memilih wasit tolol dan bodoh untuk laga timnas Indonesia versus Irak. Kalau menurut admin sih lebih baik Indonesia mengundurkan diri saja dari pertandingan tersebut, daripada harus dicurangi habis-habisan yang membuat masyarakat Indonesia sakit hati. Biarkan peringkat ketiga ditempati timnas Irak. Dan timnas Indonesia fokus pada babak playoff untuk masuk ke Olimpiade 2024 dengan melawan timnas Guinea U23. Yang mana insya Allah pertandingan tersebut akan dipimpin wasit yang jujur dan adil. Kemudian Indonesia bisa menang dan lolos Olimpiade 2024. Apakah kalian setuju guys dengan pendapat admin ini?
Coba kalian tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.